Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah online dan kiranya kita dapat mengikuti ibadah dengan baik. Selanjutnya saya undang liturgis naik ke atas mimbar. Kita akan menyanyikan lagu Kami Kumpul di Sini. Demikian firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Mari kita tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu nomor 45, Ku Bernyanyi. Kita akan nyanyikan 2 ayat, kemudian intro dan ayat yang ketiga. Yang menghapus dosa
bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji keagungan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau Maha Kuasa ya Bapa. Engkau Maha Pemberi dan semua di dalam pengontrolan-Mu ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu selama seminggu yang berlalu. Tuhan, kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu sehingga kami bisa berbakti bersama-sama di tempat ini. Kami juga bersyukur padamu bahwa Engkau juga mencukupkan kebutuhan kami ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur dan dengan permohonan kepadamu ya Bapa, agar Engkau juga tenangkan hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh terpusat hanya kepadamu saja Tuhan. Walaupun di dunia luar sana Tuhan banyak penyakit yaitu COVID yang sedang melanda di negara Indonesia maupun dunia ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau masih berkuasa atas semuanya, dan kami mau berseru kepadamu ya Bapa, agar Engkau juga akan menolong kami melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Tuhan, ketika kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami juga mau memanjatkan doa kami kepadamu ya Bapa, agar Engkau juga mengampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dengan COVID ini Tuhan, semakin jelas kami Tuhan manusia, semakin kecil dan tidak berharga di hadapan-Mu ya Bapa. Namun Tuhan, Engkau layak dipuji ya Bapa, dan Engkau yang Maha Kuasa ya Bapa, Engkau yang Maha Besar ya Bapa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami hadir di hadapan-Mu Tuhan, hanya puji-pujian kami yang akan kami tinggikan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dengan sukacita kami boleh datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga akan kuduskan kami para pelayan-Mu Tuhan, mulai dari pembawa pujian, Tuhan juga yang liturgis, Tuhan juga pemain musik, dan yang hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan Engkau kuduskan ya Bapa. Engkau pakai kami yang tidak layak ini di hadapan-Mu, sehingga kami layak untuk melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih, kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami puji ya Bapa. Amin. Selanjutnya kita akan membaca secara bertanggapan secara silih berganti yang diambil dari buku Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan memulai dari ayat yang ganjil dan saudara-saudari sekalian ayat yang genap. Mazmur 103 dari Daud
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berperang kepada dirinya, dan demikian untuk melakukan kita. Tuhan sudah menegakkan taktanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ayat 21 dan 22 kita baca bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan ibadahnya. Pujilah di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian, yaitu dari KPPK 414 Kidung Agung. Kita akan menyanyikan 2 kali. Kau
diambil dari kitab Amsal pasal 6 ayat 20. Kita akan baca 2 kali bersama-sama. Kitab Amsal pasal 6 ayat 20 ada di slide. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikian pembacaan ayat Mas. Selanjutnya kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari buku 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Pembacaan kitab kita diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kemudian kita akan membaca lagi dari Ulangan pasal 6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ulangan pasal ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian pembacaan Alkitab. Selanjutnya kita akan doa syafaat, dan tema pada hari ini adalah Godly Mom and Godly Children, yang akan dibawakan oleh Ibu Susani, dan kepada Ibu Susani akan kami persilakan. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, khususnya untuk para ibu yang berbahagia. Happy Mother's Day. Saudara, walaupun keadaan situasi kita sangat terbatas di dalam segala sesuatu, tapi saya berharap kita nggak kehilangan sukacita keselamatan, ya. Kita akan tetap bersukacita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada bagi kami, ya Tuhan. Engkau hadir dan Engkau mengasihi kami, memelihara kami. Terima kasih untuk kehidupan kami, umat-Mu yang Tuhan pelihara. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Engkau beserta dengan kami, Engkau menghibur, Engkau menguatkan, Engkau menyembuhkan, dan Engkau menolong. Terima kasih karena Engkau ada bagi kami. Tuhan, kami berdoa memberkati, ya Tuhan, Indonesia. Tuhan, berikan kesembuhan-Mu atas Indonesia. Tuhan, tolong curahkan anugerah-Mu yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat itu atas Indonesia. Tuhan, berkati semua tenaga medis yang bekerja, diberikan perlindungan ekstra, diberikan kekuatan ekstra, dan Engkau sembuhkan semua pasien COVID di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang juga Tuhan menghiburkan keluarga-keluarga yang berduka cita. Engkau yang menolong mereka, menopang mereka, Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan. Biarlah kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Engkau yang mengampuni dosa bangsa ini.
Engkau yang mengampuni dosa umat-Mu, dosa hamba-hamba-Mu Tuhan, dosa gereja-gereja-Mu Tuhan. Pakai kami di dalam masa yang sulit ini Tuhan, menjadi berkat, menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang. Yang mengucap syukur kalau pagi ini kita bisa merayakan Mother's Day. Terima kasih untuk para ibu yang Tuhan pelihara. Terima kasih untuk kekuatan, untuk anugerah, untuk sukacita yang berlimpah-limpah. Sehingga kami bisa berdiri Tuhan dengan dada yang tegap Tuhan, menatap masa depan anak-anak kami, keluarga kami. Karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk rancangan damai sejahtera. Terima kasih untuk masa depan yang penuh harapan bagi kami dan bagi keluarga kami. Dan serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, berbicaralah kepada kami apapun yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Kami terima dengan hati yang terbuka. Ajar kami Tuhan, ubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ada 600 anak remaja di penjara New England di Amerika yang menceritakan alasan mereka kenapa masuk penjara. Sebagian dari 600 anak remaja ini mengatakan bahwa mereka punya papa yang pemabuk. Sebagian bilang mereka punya mama yang pemabuk. Sebagian lagi mereka kasih tahu bahwa mereka dibiarkan pergi dan keluar rumah itu sesuka mereka tanpa pengawasan orang tua. Lalu sebagian lagi mengatakan bahwa mereka punya rumah, tapi di dalam rumah mereka tidak memiliki aktivitas yang bisa dinikmati oleh mereka. Saudara, semuanya dari 600 anak ini punya kesamaan. Kesamaannya yaitu tidak ada Alkitab, tidak ada gereja. Tidak ada Alkitab di dalam keluarga dan tidak ada gereja. Tidak ada pembicaraan tentang Tuhan di dalam rumah. Saya juga melayani di LPKA di sini di Batam, ya, lembaga pembinaan khusus anak. Rata-rata anak-anak ini punya kesamaan, saudara. Gak ada yang namanya Tuhan di dalam keluarga. Gak ada pengajaran Alkitab di dalam keluarga. Nah, sama-sama katakan bagian ini 2, 3. Semua berawal di keluarga. Semua berawal di keluarga. Nah, Konghucu mengatakan demikian, saudara. Kelakuan anak yang tidak benar adalah kesalahan orang tua. Seorang penginjil dari China yang bernama Li Lenwang, dia bercerita, waktu dia masih kecil dia bandel banget, saudara. Jadi suatu ketika di dalam keadaan bandelnya, si mama ini mengejar dia, mau pukul dia, mau hajar dia dengan sapu lidi. Tapi Li Lenwang larinya lebih cepat. Si mama ini nggak bisa mengejar Li Lenwang. Jadi karena Li Lenwang udah jauh ke sono, akhirnya apa yang mama ini lakukan? Dia pukuli dirinya sendiri dengan sapu lidi dan mengatakan, saya bukan ibu yang baik. Saya nggak bisa mengajar anak saya untuk menjadi anak yang baik. Nah, waktu Li Lenwang melihat ibunya memukuli diri sendiri, dia langsung berlari ke arah mamanya ini dan dia minta ampun kepada mamanya. Nah, peristiwa itu, kata Li Lenwang, dia nggak akan pernah lupa. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 memberitahu para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan, tadi kita sudah baca bersama-sama di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya sebulan sekali. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya seminggu sekali. Kalau sudah, haruslah engkau mengajarkan
kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah saudara mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anakmu? Apakah saudara melakukan firman ini? Mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang. Berulang-ulang. Membicarakan Tuhan sebagai topik penting di dalam keluarga. Apakah kita melakukannya sebagai umat Tuhan? Dulu saya punya tetangga seorang Myanmar. Nah, biasa kami suka hantar-hantaran makanan. Suatu hari Sabtu, waktu saya mengantar makanan untuk tetangga sebelah rumah saya menyaksikan sebuah pemandangan yang menyentuh hati saya. Saudara tahu apa yang saya lihat? Tetangga saya ini sedang mengajarkan anak-anaknya kitab suci mereka. Nah, pemandangan ini belum pernah saya lihat ada di dalam keluarga-keluarga Kristen. Nah, orang-orang Kristen jarang punya kesempatan, saudara, untuk mengajar anak-anaknya perintah Tuhan. Bukan karena terlalu sibuk, tapi karena menganggap itu tidak penting. Itu sebabnya tidak diusahakan. Nah, kalau ini kita teruskan, saudara, bersiap-siaplah untuk menyambut generasi yang anti Tuhan. Karena anak-anak saudara tidak mendapatkan pengajaran firman yang terus-menerus di dalam rumah. Sementara setiap hari mereka diindoktrinasi oleh internet. Nah, kita nggak tahu apa yang mereka dapatkan. Apakah mereka dengarkan pesan-pesan firman Tuhan, atau di internet mereka dapatkan segala sesuatu yang anti Tuhan dan berdosa. Kalau kita orang tua tidak bertobat, mari saudara bersiap-siaplah untuk generasi yang anti Tuhan. Jadi kita harus berubah. Nah, saya bersyukur saya dapat kehormatan besar dari Tuhan, karena saya sendirilah yang menuntun anak-anak saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bukan orang lain. Saudara, tadi kita sudah baca sama-sama bagian firman Tuhan, ya, bahwa firman Tuhan mengajar kita, firman Tuhan menyatakan kesalahan kita, firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita, dan firman Tuhan mendidik kita di dalam kebenaran tanpa Alkitab yang mengubahkan kehidupan ini. Tanpa Alkitab yang selalu mengoreksi hidup kita, kita bisa menjadi monster atas sesama kita, saudara. Nah, mengomentari maraknya penembakan-penembakan yang terjadi di sekolah-sekolah di Amerika beberapa waktu yang lalu. Ada wartawan yang menginterview Anne Graham. Wartawan ini bertanya, mengapa Tuhan membiarkan penembakan itu terjadi? Anne Graham menjawab interview itu dengan balik bertanya, bagaimana mungkin itu tidak terjadi? Wong Alkitab yang mengajar manusia untuk saling mengasihi dan jangan membunuh dilarang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Mana ada di dunia buku yang memiliki efek mengubah seperti Alkitab ini, saudara? Mengapa demikian? Ada roh Allah yang hidup di dalam setiap kata-kata di dalam Alkitab ini. Dan bagaimana kita bisa berharap bahwa anak-anak kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang berguna bagi masyarakat, jika tidak ada pengajaran Alkitab
di rumah kita sendiri. Saudara nggak akan bisa mengandalkan gereja. Nanti saya beritahu di survei belakang apa yang gereja lakukan terhadap anak-anak kita. Berapa persen dari kehidupan seorang anak mendapat pengaruh dari gereja. Saudara, anak ini bukan cuma keturunan biologis dari orang tua, sehingga kemudian orang tua merasa berhak untuk mengatur hidup anak. Kita para orang tua harus menyadari bahwa mereka adalah milik Tuhan. Mereka diciptakan oleh Allah. Saya mengambil ini dari internet, saudara. Ada beberapa tipe orang tua, ya. Bapak Ibu termasuk di dalam bagian yang mana? Yang pertama, orang tua yang permisif. Ini adalah jenis orang tua yang menghindari konfrontasi dengan anak. Cenderung tidak ada instruksi dan lemah. Jadi anaknya yang lebih dominan daripada orang tua. Ya, mama takut ke anak, papa takut ke anak, gitu saudara. Nah, yang kedua, orang tua yang agresif. Ini adalah orang tua yang otoriter, sedikit-sedikit hukuman, sedikit salah hukum. Sehingga kemudian terjadi jarak emosi antara orang tua dengan anak-anaknya. Anak-anak hanya menganggap orang tuanya sebagai papa atau mama. Titik, dan saya harus hormati dia. Tetapi nggak ada hubungan emosional yang terbangun, yang seharusnya terjadi antara anak dengan bapaknya atau anak dengan mamanya. Nah, tipikal orang tua ketiga ini adalah asertif. Ini adalah jenis orang tua yang fleksibel, ya, demokratis. Ini orang tua yang, ya, standarnya jelas gitu, saudara. Tapi fleksibel, ya, demokratis. Jadi ada suasana kekeluargaan seperti yang Tuhan inginkan itu ada di sini. Nah, Tuhan mau kita ini menjadi orang tua yang sesungguhnya. Saya mengerti bahwa kita ini dibesarkan sebagai produk dari orang tua kita. Betul, saya juga demikian. Nah, pada waktu kita mengatakan kita ini adalah produk dari orang tua kita, ini hati-hati, karena bisa saja kita membawa trauma-trauma masa kecil kita ke dalam hari ini. Kalau misalnya kita dibesarkan oleh orang tua yang keras dan kejam, yang otoriter, kemungkinan pola itu juga kita pakai hari ini dengan anak-anak kita. Kita keras, kita otoriter kepada anak-anak kita. Tapi ini satu hal yang indah yang perlu kita tahu sama-sama. Ya, dulu kita adalah produk dari orang tua kita. Tapi setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sekarang kita adalah produk dari Allah, saudara. Ya, kita meniru rupa dan gambar Allah, bukan meniru pola orang tua kita. Jadi bahkan hari ini kita berusaha sedapat-dapatnya anak-anak kita nggak perlu lagi lah mengalami yang dulu kita alami. Setiap anak lahir ke dunia membawa serta tujuan ilahi, termasuk anak-anak yang kurang beruntung, anak-anak yang cacat, memiliki tujuan ilahi. Nah, peran orang tua di dalam bagian ini adalah mengantar anak-anak kita sampai kepada tujuannya Tuhan. Jadi kalau kita memiliki anak, ini bukan cuma sekedar perbaikan status, punya keturunan, bukan, saudara. Tapi kita mengantar anak-anak kita sampai kepada tujuannya Tuhan. Saya mengutip beberapa tulisan dari Dr. Andi Wijaya. Beliau adalah seorang konsultan dan pelaksana seksual dan reproduksi
reproduksi. Dr. Andik ini katakan demikian, jangan menghabiskan energi untuk menginginkan yang dimiliki anak-anak orang lain, sampai kita kehabisan waktu untuk mempertajam yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Sikap kita yang salah sebagai orang tua yang suka membanding-bandingkan apa yang ada pada diri anak-anak kita, memandang yang satu superior, yang lain inferior, saudara. Ya, Koko nih hebat, Dedek bodoh, yang Boya kamu kayak Koko kamu gitu ya, atau Boya kamu kayak Dedek kamu gitu. Memandang yang satu superior, yang lain inferior, bisa menjadi pemicu bagi anak-anak kita untuk mengubur talenta yang mereka miliki. Jadi terimalah anak-anak Anda sebagaimana adanya mereka. Percayalah bahwa mereka datang ke dunia ini dengan dibekali perlengkapan yang cukup untuk mencapai tujuan ilahi yang Allah berikan kepadanya. Kalau saudara melihat gambar ini, apa yang saudara akan katakan? Kebanyakan kita akan mengatakan, saya juga akan mengatakan bahwa saya melihat ada sebuah titik kecil, titik hitam kecil di lembaran putih ini. Biasanya inilah yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Kita nggak memandang sisi kelebihan anak kita yang banyak dan berlimpah, tapi yang kita lihat black spotnya yang kecil, kekurangannya yang kecil, gitu saudara. Itu yang terjadi. Waktu kita lihat anak-anak orang lain, yang kita lihat kelebihan mereka, kekurangannya kita nggak lihat. Sampai kepada anak-anak kita, yang kita lihat adalah kekurangan mereka, walaupun kekurangan sedikit, kelebihan banyak. Saya bersyukur untuk Yesus. Waktu dia memilih murid-murid, saudara, Yesus nggak melihat siapa mereka. Di dalam kemahatauan Yesus, Yesus tahu siapa mereka satu persatu. Tapi Yesus menerima kekurangan mereka, Yesus menerima kelemahan mereka, karena Yesus tahu akan jadi apa mereka di tangan Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak kita, terlepas dari kekurangan-kekurangan mereka, Bapak Ibu yang kekasih, mereka akan jadi apa di tangan Tuhan kelak. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Sexual Holiness, Dr. Andik ini menjelaskan mengenai seorang yang bernama Dr. Howard Gardner. Dia adalah seorang guru besar pendidikan dari Harvard University. Saudara, kalau dulu orang mengukur kecerdasan seseorang itu berdasarkan IQ. Pak Lim, IQ-nya berapa? Udah lupa ya? Wah, si Ucok misalnya ya, IQ-nya 120, keren ya. Si Osman misalnya 146, jenius saudara. Kamu IQ-nya berapa? 60, IQ jongkok gitu saudara. Nah, orang mengukur kecerdasan seseorang itu berdasarkan IQ, tetapi Dr. Howard Gardner memperkenalkan sebuah teori yang lain yang namanya multiple intelligences. Ya, rupanya ada kecerdasan-kecerdasan lain selain IQ. Kecerdasannya apa saja? Disebutkan di sini ada 10 hal. Yang pertama, cerdas bahasa. Mungkin dia di sekolah matematikanya 5 atau 6. Tapi pintar bahasa Jepang cepat, bahasa Korea lihat di televisi langsung bisa, bahasa Inggris bisa gitu saudara. Nah, anak saudara bukan bodoh, dia cerdas bahasa. Ada anak lain nggak bisa bahasa, nggak bisa nyanyi, suaranya fals, tapi cerdas di angka saudara.
dikasih gambar, dikasih pensil, jadi sesuatu. Hari ini dia bekerja sebagai desain grafis. Nah, saudara, berikutnya ada yang namanya cerdas raga. Ya, dia pintar sekali menata dirinya gitu ya. Six pack, betul-betul ditata dirinya. Sementara bapak-bapak di Gapi ini family pack sudah. Lalu berikutnya ada yang namanya cerdas musik. Saudara kaget, entah dari mana tiba-tiba saudara melihat anakmu main piano, main drum, main gitar. Belajar dari mana? Gak tahu. Tapi sensitif kepada musik dan tahu itu cerdas musik. Lalu berikutnya cerdas gaul. Ini orang-orang ya, juga anak-anak yang gampang bergaul dengan siapapun gitu. Itu cerdas, bagian dari kecerdasan. Lalu berikutnya cerdas diri. Dia pandai sekali menata dirinya gitu, saudara. Lemarinya rapi gitu ya. Sementara Osman lemarinya berantakan, saudara. Tapi lemari si anak yang cerdas diri ini rapi. Semuanya tertata dengan baik. Itu cerdas diri. Lalu cerdas alam, saudara. Orang-orang yang ada di nature smart ini entah bisa mengagumi alam semesta. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Sementara kita yang nggak di sini, kita lihat apanya sih yang bagus. Kita nggak melihat keelokan, tapi orang-orang yang memiliki kecerdasan alam ini bisa menikmati. Wah, luar biasa. Gitu, saudara. Nah, lalu berikutnya cerdas kuliner. Begitu dia mencium sesuatu, dia langsung tahu, ini sayur asam kurang lengkuas, kecium baunya itu. Pintar masak, tapi kagak sekolah. SD kagak lulus, tapi jago. Itu kecerdasan kuliner. Lalu yang berikutnya namanya kecerdasan spiritual. Mungkin anak saudara nggak terlalu pintar di sekolah. Dia juga nggak terlalu bisa nyanyi, nggak terlalu bisa alat musik, tapi rohaninya ujub-ujub. Nah, itu kecerdasan spiritual. Jadi jangan menganggap seorang anak cerdas atau nggak cerdas hanya dengan nilai matematika, nilai IPA di sekolah. Enggak, saudara. Ada kecerdasan lain. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah menemukan kecerdasan anak-anak tersebut dan mengarahkan mereka ke situ. Ya, pada dasarnya nggak ada anak yang bodoh, saudara. Setiap orang, setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi mari kita temukan dan kita kembangkan itu. Ada pepatah yang mengatakan, asahlah pisau pada sisi yang tajam. Ya, jadi kalau memang dia cerdas di musik, mari arahkan dia untuk menjadi seorang pemusik yang baik, yang profesional. Diarahkan, diasah di situ. Saudara, teman saya punya tas Louis Vuitton yang harganya 300 juta rupiah. Ya, ini tas mahal. Nah, tas serupa itu Louis Vuitton di Batam, di beberapa toko ada juga harganya 300.000 rupiah. Nah, yang membedakan tas 300 juta dengan 300.000 rupiah yaitu di kualitas. Yang 300 juta rupiah ini adalah limited edition, cuma satu, ya. Dan ini adalah biasanya masterpiece, jadi mahakarya dari si desainernya. Begitu juga dengan anak-anak kita yang seringkali kita anggap remeh. Orang-orang di sekeliling kita yang sering kita anggap remeh, itu masterpiece-nya Tuhan. Cuma satu di dunia. Jadi, di dalam bagian ini kita belajar untuk tidak membanding-bandingkan anak-anak. Tiap anak memiliki anugerahnya masing-masing. Bapak Ibu, tidak boleh ada anak emas di dalam keluarga. Betapapun sayangnya saudara, lebih
kepada anak nomor 1 atau anak nomor 2, simpan di dalam hati. Gak boleh ada anak emas di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, dan jangan banding-bandingkan anak-anak. Saudara, anak-anak yang lapar kasih sayang, lapar penerimaan, lapar pengertian, dan mereka gak dapatkan itu di dalam rumah, mereka akan cari di luar rumah. Jadi jangan salahkan anak-anak kalau mereka merasa lebih nyaman di luar rumah daripada di dalam rumah. Ada satu keluarga yang memiliki 4 anak laki-laki. Anak pertama diberi nama Tonsillitis Jones. Anak nomor 2 dikasih nama Meningitis Jones. Anak nomor 3 Appendicitis Jones. Anak nomor 4 Peritonitis Jones. Kelihatannya seperti keren, saudara, dan berbau medikal, tetapi ini sangat merusak, saudara. Karena tonsilitis itu artinya radang amandel, meningitis artinya radang selaput otak, appendicitis adalah radang usus buntu, dan peritonitis adalah radang selaput perut. Jadi bayangkan waktu anak-anak ini masuk ke sekolah dan belajar pelajaran biologi, apa mereka nggak dibully oleh teman-temannya? Jadi para orang tua, jangan menyebut anak-anakmu dengan sebutan-sebutan, panggilan-panggilan yang sifatnya merendahkan martabat mereka. Dut, karena anaknya gendut. Pin, sipit. Jangan. Kita nggak boleh membunuh karakter anak dengan namanya. Saudara, ada banyak hal yang kita akan pelajari pagi ini. Ya, saya mau sekarang kita melihat sesuatu. Kalau saudara pernah mendengar Gary Chapman, dia mengajarkan teori ini tentang 5 love languages. Ya, ada 5 bahasa kasih yang biasanya ada di dalam tiap-tiap kita. Karena fokus kita sekarang bahasanya adalah anak. Jadi kita akan terapkan ini untuk anak. Sebenarnya ini untuk suami istri pun bisa. 5 bahasa kasih itu apa saja? Yang pertama, quality time, kebersamaan. Yang kedua, yang namanya words of affirmation, ya, ini pujian. Lalu yang ketiga, physical touch, sentuhan fisik. Yang keempat, gifts, hadiah. Yang kelima, acts of service, tindakan melayani. Ya, biasanya tiap orang itu akan memiliki satu bahasa kasih yang primer dan satu bahasa kasih yang sekunder. Nah, suami saya itu bahasa kasihnya ada di kebersamaan dan pujian. Ya, dia nggak terlalu peduli kalau istrinya pelayanan di luar kota, pulang membawa hadiah. Yang penting istrinya cepat-cepat pulang dan ada di rumah itu sudah cukup buat dia gitu. Ada satu ibu yang baru pulang dari luar negeri dan dia membeli oleh-oleh sebagai mama yang adil. Dia beli oleh-oleh yang sama, saudara, ini oleh-oleh cukup mahal untuk kedua anak laki-lakinya. Waktu anak pertama terima hadiah itu, anak pertama bilang, ye, mama sayang sama saya, mama sayang sama saya. Anak nomor 2 terima hadiah yang persis sama dengan dingin. Lalu meletakkan hadiah dari mama itu, hadiah luar negeri, di lemari. Hati mama rada kesal, jengkel. Dalam hati, ini anak gak tahu berterima kasih, gak tahu mengucap syukur udah dibawain hadiah. Sama anak yang nomor 1 dia happy karena anaknya langsung ceria. Mama ini keliru. Kenapa anak nomor 2 ini gak happy dikasih hadiah? Karena bahasa kasihnya bukan hadiah. Anak nomor 1 bahasa kasihnya
adalah hadiah. Itu sebabnya dikasih hadiah, dia merasa saya dicintai. Tapi anak nomor 2 mungkin bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik. Dia lebih suka disayang-sayang, dia lebih suka dipeluk, dia lebih suka dicium daripada dikasih hadiah. Cuma seringkali kita nggak paham. Kita orang tua nggak ngerti, kita anggap anak kita ini nggak tahu berterima kasih. Tunggu dulu, mari orang tua saya ajak kita bersama-sama untuk melihat, kita temukan bahasa kasih tiap anak kita. Ini apa? Anak nomor 1 bahasa kasihnya apa? Anak nomor 2 bahasa kasihnya apa? Anak nomor 3 bahasa kasihnya apa? Supaya kita bisa memberi sesuai kebutuhan mereka. Pada waktu ini kita lakukan, sudah, kita nggak pukul rata, saudara ya. Semua kerupuk, enggak. Belum tentu yang satu doyan kerupuk. Pada waktu kita lakukan hal ini, maka kebutuhan kasih dari anak-anak ini tercukupi, terpuaskan, utuh, saudara. Dan mereka akan memiliki citra diri yang baik karena mereka merasa dikasihi di rumah. Saudara, ada hal-hal yang tidak dapat dirubah di dalam kehidupan seorang anak, seorang manusia, dan ini harus kita beritahu kepada anak-anak kita. Ya, ini gak bisa dirubah. Jenis kelamin, Tuhan memang secara indah sudah menetapkan identitas kelahiran kita sebagai yang hari ini adanya. Kalau saudara adalah wanita, bersyukurlah karena Allah sudah ciptakan saudara sebagai wanita. Kalau anak-anakmu laki-laki dan bertanya kepada bapak ibu, kenapa sih saya nggak perempuan aja? Kita harus beritahu mereka, wow, Anda indah sebagai laki-laki, kamu luar biasa, diciptakan oleh Allah dengan desain yang khusus sebagai laki-laki. Engkau luar biasa. Begitu, saudara. Identitas kelahiran mereka harus dipertegas sebagai pemberian anugerah dari Tuhan. Lalu yang gak bisa dirubah berikutnya juga orang tua. Ya, kadang-kadang ada anak-anak, aduh seandainya orang tua saya seperti Pak Calvin Lim gitu. Gak bisa, saudara. Ya sudah, papanya si potong, ya sudah terimalah sebagai si potong gitu. Ya, lalu berikutnya kelahiran. Kenapa saya lahir sebagai anak nomor 1 yang boher, sebagai anak bungsu? Kenapa saudara kandung saya ada 3 yang boher, saya anak tunggal? Ini gak bisa dirubah. Kemampuan mental, bentuk fisik, suku juga demikian. Kenapa saya gak terlahir sebagai suku tertentu? Kenapa saya adalah suku ini? Saudara, ini yang perlu kita beritahukan kepada anak-anak, bahwa hal-hal yang tidak bisa dirubah ini harus kita terima dengan lapang dada sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, yang bisa mereka rubah, mari kita dorong mereka untuk berani berubah. Saudara, anak-anak itu tuh seperti anak panah. Kemana dia kita arahkan, ke situlah dia akan menuju. Jadi peran orang tua ini luar biasa besar. Walaupun hari ini judulnya adalah Godly Mom and Godly Children, tapi saya percaya hal mendidik anak bukan hanya tanggung jawab mama, tetapi juga papa. Itu sebabnya saya lebih suka memilih godly parenting, godly parents. Untuk kita memiliki godly children, punya anak-anak yang ilahi, orang tua harus terlebih dahulu ilahi. Lalu anak panah ini saudara bisa arahkan kemana saudara mau. Ya, di New York pada abad ke-18 ada 2 keluarga. Mereka hidup di kota yang sama pada masa yang sama, tetapi berbeda rasa. Keluarga pertama, the Jukes family, ini adalah keluarga yang tidak ada Alkitab dan tidak ada Tuhan di dalam keluarganya, tidak menghormati Tuhan. Nah, dari 1029 keturunan the Jukes family ini, 190 orang menjadi wanita tunasusila, 300 orang masuk penjara dengan rata-rata hukuman 13 tahun,
680 orang pemabuk. Dan dari 1029 keturunan The Jews family ini terdapat daftar panjang kemiskinan, keterbelakangan mental, premanisme, kegilaan. Ngeri. Sementara di kota yang sama pada waktu yang sama ada sebuah keluarga yang lain yang namanya keluarga Jonathan Edwards. Ini keluarga yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan. Nenek Jonathan Edwards, Papa Jonathan Edwards adalah hamba Tuhan. Dari 926 keturunan dari Jonathan Edwards, 430 orang menjadi hamba Tuhan, 86 orang menjadi rektor universitas, 75 orang menjadi penulis buku terkenal, 5 orang anggota kongres, 2 orang senator, dan 1 orang wakil presiden. Kalau saya tanya, saudara mau keturunan menjadi keluarga yang mana? Saya pikir kita sepakat, kita kepengen supaya keluarga kita seperti keturunan Jonathan Edwards. Amin. Tapi mari sama-sama bilang sekali lagi, 2, 3. Semua berawal di keluarga. Saudara mau memiliki keturunan seperti keluarga Jonathan Edwards? Fine, saudara akan dapatkan itu. Tapi ingat apa yang terjadi di dalam keluarga. Saudara, ternyata dari 100% kehidupan anak, pengaruh gereja hanya 1%. 2%, 7% di sekolah umum, dan 92% ada di dalam keluarga. Jadi saudara nggak bisa berharap banyak dari gereja. Sudah cukup anak-anak saya setiap hari Minggu ke sekolah minggu. Cuma 1%. 7% sekolah umum. 92% pengaruh keluarga. Pertanyaannya, apa yang mereka dapatkan di dalam keluarga? Apakah mereka mendapatkan pengetahuan takut akan Allah? Apakah mereka mendapatkan pengajaran firman yang mengubahkan hidup itu? Apa yang mereka dapatkan di dalam keluarga? Semua berawal di keluarga. Wow, ini PR besar buat para orang tua. Tapi gak apa-apa. Ya mari dengan kekuatan Tuhan kita lakukan. Saya mau kutip tulisan dari nasihat dari Billy Graham. Waktu kita nggak lama saudara, jadi saya harus cepat. Saya nggak bisa jelaskan satu persatu ya. Yang pertama Billy Graham katakan demikian, sediakan waktu bersama anak-anak. Berikut beri teladan baik kepada anak-anak. Saudara nggak mungkin bilang, awas ya, Asia nggak boleh ngerokok, tapi dilihat bapaknya merokok. Gak mungkin kita memberi nasihat anak, jangan main HP, tapi dilihat mamanya HP-an terus. Beri teladan baik kepada anak-anakmu, lalu tuntun anak-anakmu mempunyai cita-cita hidup. Jangan karena saudara adalah keluarga sederhana dan rasanya tidak mampu, saudara membatasi cita-cita anak-anak. Udah kamu jadi tukang pecel aja, jangan saudara. Biarkan mereka bermimpi setinggi langit. Lalu dorong mereka untuk percaya kepada Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Lihat apa yang akan Tuhan bukakan, karena itu yang saya alami dengan anak saya. Dia harus sekolah dalam kondisi kami sedang gak punya uang. Saya pikir saya pernah cerita sama bapak itu. Tapi Tuhan buka jalan dengan cara yang ajaib. Mereka anak-anak bisa sekolah dengan baik. Itu karena anugerah Tuhan. Si bungsu bahkan dalam kondisi yang kami sedang gak punya uang, Tuhan izinkan dia dapat beasiswa, 1 sen pun saya gak bayar. Program kuliahnya 2 tahun Singapura, 2 tahun Australia, 1 sen pun saya gak bayar. Bapak kita yang kaya akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Itu sebabnya tuntun anakmu mempunyai cita-cita hidup. Mau jadi apapun kau nak, ingat, permuliakanlah Tuhan dengan hal itu. Demikian. Lalu berikut Billy Graham katakan, sediakan kegiatan yang direncanakan, disiplin anak-anakmu, dan yang paling penting, ajar mereka mengenai Allah.
dari juru selamat yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa mereka. Dan tujuan hidup dari anak-anak kita, beritahu mereka, adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan selanjutnya saudara gak usah khawatir, Tuhan yang akan atur masa depan anak-anak saudara. Saya dan suami saya, waktu anak-anak lulus SMA, ini anak-anak kami punya 2 orang putri, Claudia dan Keisha. Mereka tinggal di luar negeri. Tapi kami berdua di Batam bisa tidur nyenyak. Karena kami tahu mereka nggak akan macam-macam. Kenapa? Benih firman itu sudah ditanamkan di dalam hidup anak-anak ini. Sejak mereka lahir, di dalam rumah kami ada mesbah keluarga, ada pembacaan Alkitab, ada doa, ada firman, ada pujian, ibadah kepada Tuhan. Kami menikmati hasil. Saya bercerita demikian kepada saudara karena saya sudah mengalami itu, sebabnya saya ingin keluarga-keluarga mengalami kelimpahan berkat yang Tuhan sediakan untuk keluarga. Bapak Ibu, sebentar lagi saya selesai. Ini ada 5 magic spell. Ini ada 5 mantra ajaib. Sama-sama kita bilang 2, 3. I love you. I'm proud of you. You can do it. I'm sorry. Thank you. Waktu kalimat-kalimat ini limpah di dalam keluarga, khususnya orang tua sering mengatakannya kepada anak-anak. Wih, saudara lihat apa yang akan terjadi. Beritahu mereka bahwa saudara mencintai mereka. Jangan pukul rata anak-anak 1, 2, 3 disuruh duduk. Nah, papa sayang kalian bertiga. Jangan, saudara. Secara personal, satu-satu saudara ketemu dengan anak nomor 1, kongko dan beritahu dia, nah, papa sayang sama kamu. Ketemu lagi sama anak nomor 2, beritahu, papa sayang sama kamu. Jadi mereka merasa secara pribadi mereka diperhatikan, dipedulikan, dan dikasihi oleh orang tuanya. Beritahu mereka bahwa engkau bangga dengan apa yang anak-anak lakukan. Waktu anak-anak melakukan sesuatu yang baik, puji. Beritahu engkau bangga, walaupun itu bukan sesuatu yang besar dan terlalu spektakuler, tapi beritahu mereka bahkan hal yang kecil. Saudara katakan, papa bangga loh, mama bangga sekali. Beritahu kepada mereka, semangati mereka, kamu pasti bisa, nah kamu pasti bisa. Jangan bilang, tuh kan kamu gak bisa, anaknya si bakal feeling tuh bisa, ya mau ya kamu kayak gitu. Jangan begitu ya. Semangati mereka bahwa kamu bisa. Kalau kita salah, jangan gengsi untuk mengatakan maafkan papa, maafkan mama. Dan jangan lupa untuk mengatakan makasih, makasih ya nak, makasih. Saudara, dosen saya, Ibu Cukai Hatu, mengatakan demikian. Waktu anak-anak masih kecil, kita menceritakan mereka tentang Yesus. Setelah mereka dewasa, kita menceritakan mereka kepada Yesus. Habis-habis urusan dengan anak-anak, saudara. Sampai kita ada di liang kubur, baru urusan kita selesai. Tapi Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu tahu bahwa engkau memiliki anak-anak istimewa, anak-anak yang bermasalah di dalam keluarga, jangan berputus asa melihat anak-anakmu hari ini. Karena ada Yesus yang menolong. Jadi belum terlambat untuk memulai sesuatu yang benar, sesuatu yang baik di dalam rumah. Kita nggak bisa berharap anak-anak kita untuk segera berubah, tapi paling nggak kita yang duluan berubah, saudara. Apa yang bagian yang belum kita sebagai orang tua lakukan, kita lakukan. Kita harus sabar dengan anak-anak kita, saudara, karena tiap-tiap anak itu punya perjalanan imannya sendiri-sendiri. Saudara, jangan khawatir dengan anak-anakmu hari ini. Di dalam pelayanan saya lihat anak-anak yang tadinya bermasalah di dalam keluarga, akhirnya kemudian justru menjadi anak berkat, ya, yang memberkati keluarga. Lihat, mereka akan jadi apa di dalam tangan
Saudara Saul Atkins katakan demikian, gak ada yang namanya orang tua yang sempurna, tapi jadilah orang tua yang sesungguhnya apa adanya. Ya, gak usah terlalu ideal, gak usah apa adanya saudara. Dengan pertolongan Tuhan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik kita, dan saya berharap keluarga-keluarga kita akan menjadi keluarga Kristen yang berbahagia, ya, keluarga yang ceria. Ini menjadi rumah tangga yang di dalamnya penuh dengan canda tawa, ya, persahabatan, rumah keluarga yang bersahabat, dan anak-anak menikmati hidup di dalam rumah. Saudara, sebagai bagian terakhir saya mau kita sama-sama membaca bagian ini. 2, 3. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Yesaya 54 ayat yang ke-13. Gimana kalau kita ganti semua anakmu menjadi semua anakku? Ya, sama-sama. Semua anakku. 2, 3. Semua anakku akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Saudara, dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa belajar menjadi godly parents. Kita belajar menjadi godly mom, godly father, godly dad. Menjadi papa yang ilahi, mama yang ilahi. Dan lihat hasil dari orang tua yang ilahi. Saudara, silakan menikmati godly children, anak-anak yang ilahi. Dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa. Andalkan kuasa Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita dalam keseharian kita, mendidik anak-anak kita firman Tuhan berulang-ulang. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pesan firman. Kami gak bisa dengan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Kami sangat terbatas. Kami kekurangan hikmat. Kami kewalahan, Tuhan. Tapi Engkau yang bilang, kalau ada di antaramu kekurangan hikmat, minta. Dan sekarang kami minta, ya Tuhan, berikanlah kepada kami para orang tua, khususnya mama yang selalu ada di rumah, hikmat dari surga untuk mendidik anak-anak kami, ajaran dan nasihat Tuhan. Beri kepada kami hikmat untuk mengajar anak-anak kami takut akan Tuhan, mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang. Engkau yang memberkati Tuhan kami sebagai orang tua dengan anugerah yang khusus, sehingga kami bisa menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak kami, yang memberi kepada mereka teladan yang baik, memberi kepada mereka kehidupan rohani yang baik. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk anak-anak kami yang Tuhan lindungi, yang Tuhan jagai, yang Tuhan berkati. Mereka menjadi anak-anak ilahi, karena Engkau yang sudah jadi semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Kami mau terima dengan iman kami bahwa semua anak-anak kami akan menjadi murid-murid Tuhan, dan besar kesejahteraan mereka. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Anugerah-Mu turun khususnya atas para ibu yang hari ini merayakan Mother's Day. Terima kasih Engkau luar biasa Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau yang memegang tangan ibu lebih kuat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Susani yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua.
Terima kasih Bu Susani. Dan selanjutnya kita akan menjalankan persembahan dengan kita iringin dengan lagu nomor 50, Hitung Berkatmu. Kita akan menyanyikan 2 ayat, kemudian intro, dan kita menyanyikan ayat yang ketiga dan keempat. Supaya kami mampu ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus.
Engkau berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kehidupan kami ya Bapa boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan buat kami ya Bapa. Hari lepas hari ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami boleh menunjukkan persembahan yang terbaik. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Tuhan persembahan kami ini ya Bapa menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Selanjutnya, mari kita perhatikan warta gereja. Nah, segenap pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan Selamat Hari Ibu atau Happy Mother's Day kepada semua jemaat yang beribadah online bersama dengan kami pada pagi hari ini. Dan selanjutnya KTB Rabu ini, yaitu pada tanggal 13 Mei 2020, diadakan di gereja, dibagi dua kelompok, yaitu di panti serta di gereja. Dan ketiga, persembahan bisa lewat transfer ke rekening Yayasan Philadelphia atau kumpul atau tabung dulu waktu datang ke gereja baru kasih. Dan kita akan perhatikan selanjutnya, kita juga bersyukur untuk tim TPC yang mengirimkan dana $750 untuk membantu keluarga yang membutuhkan. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu 413, Pujilah. Mari sekali lagi kita berdiri. Ya sungguh hendak ampuni
penutup kepada Ibu Susani kami persilakan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita berdiri. Mari kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Kita ucap syukur sekali lagi Bapak, Engkau sudah menolong kami menyelesaikan ibadah kami. Biar semua yang kami lakukan dari awal sampai akhir ini menyukakan hati Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk keluarga-keluarga, secara khusus untuk para ibu yang hari ini merayakan Mother's Day. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu menopang kami. Tuhan, sekarang kami mau pulang, kami berdoa Tuhan, biarlah anugerah Tuhan ada di dalam keluarga masing-masing, dimanapun umat Tuhan berada. Terima kasih Tuhan untuk keluarga-keluarga yang Tuhan kasihi, keluarga-keluarga yang Tuhan berkati. Terima kasih untuk keluarga-keluarga yang Tuhan cukupi, yang Tuhan peliharakan. Ya Tuhan, pakai kami menjadi kemuliaan Tuhan, pakai kami menjadi berkat, menjadi kesaksian baik, teladan baik bagi banyak orang, supaya Engkau dipermuliakan. Terima kasih. Biarlah kepada kita masing-masing diberi hati yang takut akan Tuhan. Kepada kita masing-masing diberi hati yang selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus menjadi Allah sumber berkat-Mu, Allah sumber pertolongan-Mu, Allah sumber kekuatan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Kebaktian telah selesai dan doa tadi. Semuanya ibu-ibu, Happy Mother's Day. Saya Mama Christine, Desmond, and Markus. Puji Tuhan, saya mendapat 3 hadiah dari Yang Maha Kuasa, yaitu ketiga anak saya. Dan saya sangat bangga dengan anak 3 ini. Saya mengharap mereka dalam COVID ini bisa stay strong and stay safe. Jadi ini harapan Mama untuk Mother's Day ini tahun ini. Happy Mother's Day, Mama. Terima kasih udah melahirkan saya dan selama ini udah mengasuh saya sampai besar. Dan Mama, I love you Mama. Mama, saya tahu Mama selalu khawatir saya. Tapi saya sayang Mama. Semoga Mama bertambah bahagia ya dengan anak bandel ini. Dan saya mengharapkan Mama selalu sehat, selalu. Dan selalu gembira. Dan selalu menasihati saya. Makasih Mama. Makasih. Saya mengucapkan Happy Mother's Day buat semua ibu-ibu yang ada. Dan di momen Mother's Day ini saya mengucapkan terima kasih buat anak saya Vio. Terima kasih ya Vio, karena dengan adanya Vio di kehidupan Mama bisa belajar bagaimana menjadi ibu dan bagaimana bisa menjadi orang tua. Dan harapan Mama buat Vio bisa menjadi semakin baik lagi,
bisa menjadi contoh yang baik buat siapa aja yang ada di dekat Vio. Dan terima kasih Mama ucapkan untuk Vio yang selama ini sudah bisa membantu Mama buat beres-beres di rumah, dan juga harapan Mama Vio bisa tambah rajin belajar, bisa menjadi berkat buat siapa aja orang-orang yang ada di sekitar Vio, dan yang paling utama Vio bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Mama sayang. Happy Mother's Day buat semua ibu-ibu hebat yang ada yang sedang menonton video ini. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih buat mama saya yang ada di Bengkulu. Terima kasih ya Mak untuk selama ini apa yang sudah Mama beri buat saya. Dari kecil Mama sudah mengajari saya, sudah membesarkan saya, mendidik saya, dan hingga saat ini pun kasih Mama tak pernah putus-putusnya buat saya. Terima kasih, dan doa saya di momen Mother's Day ini kiranya Tuhan senantiasa menyertai Mama sehat dan panjang umur. Terima kasih. Happy Mother's Day untuk semuanya. Saya mengucapkan Happy Mother's Day, selamat Hari Ibu buat mamaku yang ada di kampung yang sudah berjuang untuk melahirkan saya, bahkan membesarkan saya. Tak ada yang bisa kubalas mama baik. Doa saya, mama panjang umur, sehat-sehat, dilindungi Tuhan di dalam suasana virus corona ini. Dan juga saya mengucapkan buat anakku anugerah dan joy yang Tuhan anugerahkan. Harapan mama buat kedua anakku ini, Joy, jangan nakal-nakal ya nak. Kalau mama nasihati, nurut, taat sama mama. Anugerah, abang ganteng, baik-baik ya sayang. Harus jadi anak yang baik, harus mau sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya mengucapkan Happy Mother's Day, selamat Hari Ibu, 母亲节快乐 untuk semua ibu-ibu di KP Philadelphia. Semoga Tuhan memberkati ibu-ibu semua, tetap sehat, panjang umur, semangat di dalam membesarkan anak-anak kita semua, dan selalu berdoa untuk anak-anak kita. Harapan saya untuk anak-anak saya ialah supaya Tuhan menyertai mereka. Mereka bisa menjadi anak-anak yang memiliki dampak bagi dunia, bukan semata-mata mengejar materi, tetapi mereka bisa menjadi tuan atas materi, bisa memakai bakat mereka, karunia talenta yang Tuhan berikan pada mereka untuk melayani Tuhan, dan juga bisa respect ya, menghargai, menghormati orang tua, dan menghargai orang lain dimanapun mereka berada. Dan saya berharap juga mereka bisa menjadi anak-anak yang sukses di dalam rohani, juga menemukan cinta sejati mereka yang mengasihi mereka dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terima kasih semua. 母亲节快乐！希望的囝做事成功，顺顺利利。我的囝好好，好行校外，好有爱心。两三日也无来，来了吼，那马路路转呢，吼，叫我大伯啦嘛，就先来呢，无做一个，吼，就好个。 母亲节快乐！每位母亲都希望孩子们能够平安健康，在工作上有顺顺利利，在主耶稣里要遵守。感谢主，孩子们都很孝顺。祝天下母亲节快乐！ Shalom, selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu semua, dan khususnya ibu-ibu di Gereja GAPI Philadelphia. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus boleh mempercayakan saya untuk membina, mendidik, mengasuh anak-anak panti asuhan Philadelphia. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kami untuk kami boleh
membina anak-anak ini untuk boleh senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka dan juga boleh menjadi berkat bagi sesama mereka. Dan saya percaya Tuhan menyediakan masa depan yang indah bagi anak-anak ini semua. Dan saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Happy Mother's Day buat para ibu-ibu tangguh di Philadelphia. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kemampuan di dalam merawat setiap anak-anak kita. Mari kita selalu bersama-sama mendukung di dalam doa untuk setiap anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Happy Mother's Day, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gapi Philadelphia, saya mau mengucapkan Happy Mother's Day for everyone. Dan sekalian saya juga mau menyampaikan tips menjadi ibu yang berbahagia. Itu ada di Amsal 8 ayat 14 ibu-ibu, yang bunyinya, padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Jadi kalau kita menjadi ibu yang hebat, yang mau berhasil, yang mau berbahagia, harus selalu berpegang kepada Injil. Pasti jos. Terima kasih ibu-ibu. Amin. Selamat Hari Ibu buat semua ibu-ibu yang ada di Gereja Gapi Philadelphia, Batam. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan, kemampuan di dalam menjalani hari-hari kita sebagai mama, sebagai sahabat, dan juga sebagai guru. Tuhan Yesus memberkati. Harapan untuk anak-anak, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, di tengah-tengah mereka belajar menggapai cita-cita, dan apa yang diharapkan bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan anak-anak kita boleh menjadi anak-anak yang berguna untuk bangsa, terlebih nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Hari Ibu, selesai di panti dan ibu-ibu yang di gereja. Semoga Tuhan memberkati dan berkatilah kami selesai yang sudah mengajar kami dengan baik. Semoga Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan. Itu saja. Bye. Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Terima kasih lo selesai udah merawat saya, mengajari saya banyak hal di panti. Untuk khususnya untuk Rosemaria, Rosesin, Om Anton. Terima kasih telah merawat saya. Selamat Hari Ibu. Nodan buat Rosemaria, Rosesin, sehat selalu ya. Happy Mother's Day! I wish my mother have long life and good health. I love you. Thank you. Sampai kepada mama itu terima kasih telah mensupport saya sampai sekarang dan mendidik saya juga dari kecil sampai sekarang bisa lanjut kuliah, dan juga telah membesarkan saya dari kecil sampai sekarang ini. Semoga untuk kedepannya Tuhan selalu menyertai mama dan selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan seluruh aktivitasnya. Itu saya sih. Happy Mother's Day. Oke, shalom. Oke, saya mengucapkan selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day, terutama untuk ibu-ibu yang dari Jemaat Gapi Philadelphia. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day untuk semua mama yang ada di rumah sana. Doa aku untuk semua mama, semoga tetap bahagia, panjang umur, dan sehat selalu. Semangat semuanya. Happy
Happy Mother's Day untuk Mama. Harapan dari Hana semoga Mama panjang umur, sehat selalu, dan selalu dekat dengan Tuhan. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku bertelur, sujud berdoa, ku dengar ada namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada nama disebut.